Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita menghadiri seruan Allah, menghadiri undangan Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Jumat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan qudwah, Allah jadikan contoh bagi seluruh umatnya termasuk kita, agar apa yang beliau ajarkan dapat kita ikuti dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi umat yang selamat di dunia dan di akhirat. Para jemaah rahimakumullah, di suatu hari siang yang begitu terik, berjalanlah seorang pemuda yang bernama Sabit bin Ibrahim di tepian kota Kufah. Di dalam perjalanannya beliau menemukan satu buah apel yang jatuh dari pohon dan keluar dari kebun. Karena beliau merasa haus dan lapar ketika itu, maka buah apel yang jatuh dari pohon itu beliau ambil lalu beliau makan. Ketika baru saja memakan buah apel itu, maka beliau merasa bahwa buah apel itu belum halal baginya. Oleh karenanya beliau mencari sumber dari mana buah apel itu jatuh, dan kemudian beliau menemui seorang yang berada di dalam kebun. Dan beliau mengatakan, wahai bapak, buah apel ini telah aku temukan dan sudah aku makan separuh. Maka halalkanlah buah apel ini untuk saya. Lalu orang yang di dalam kebun tadi menjawab, wahai Tuan, saya hanya penjaga kebun. Kalau Tuan ingin menemui pemilik kebun ini, maka Tuan harus melakukan perjalanan sejauh 24 jam. Artinya pemilik kebun apel itu rumahnya sangat jauh. Karena tekad Sabit bin Ibrahim tadi menemui pemilik kebun apel dan ingin mencari kehalalan atas apa yang dia makan, maka beliau lakukan perjalanan sejauh 24 jam. Sesampainya di tempat yang dituju, di rumah pemilik kebun tadi, Sabit bin Ibrahim mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh pemilik rumahnya. Lalu Sabit bin Ibrahim menceritakan bahwa beliau telah menemukan buah apel yang jatuh dari pohon dan keluar dari pagar. Kemudian Sabit bin Ibrahim mengatakan, wahai Tuan, halalkanlah buah apel ini untuk saya. Pemilik kebun tadi tidak langsung menjawab apa yang disampaikan oleh Sabit bin Ibrahim. Beliau teliti, beliau amati pemuda tadi, kemudian beliau mengatakan, tidak, saya tidak akan menghalalkan buah apel ini untuk Anda kecuali Anda menikahi putri saya. Kemudian karena Sabit bin Ibrahim bertekad untuk mencari kehalalan apa yang telah beliau makan, maka beliau menyanggupi syarat dari pemilik kebun tadi itu. Kemudian pemilik kebun tadi mengatakan, perlu Anda ketahui bahwa putri saya itu adalah wanita yang bisu, tuli, serta lumpuh. Tekad Sabit bin Ibrahim terus karena ingin mencari kehalalan apa yang dia dapatkan. Singkat cerita, setelah menikah,
Sabit bin Ibrahim menemui istrinya mengucapkan salam ketika hendak masuk kamar. Ternyata salam Sabit bin Ibrahim dijawab oleh seorang wanita yang ada di dalam kamar. Ini yang mengundang tanda tanya. Kata ayahnya tadi, wanita ini adalah wanita yang bisu. Kemudian dia tuli serta lumpuh. Maka hal ini ditanyakanlah kepada istrinya yang baru saja dinikahi olehnya. Wahai istriku, ayahmu mengatakan bahwa engkau adalah wanita yang bisu, tuli dan lumpuh. Maka wanita tadi mengatakan, betul apa yang dikatakan oleh ayah saya, bahwa saya adalah wanita yang bisu, tuli dan lumpuh. Saya bisu karena memang saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tuli karena memang pendengaran saya tidak pernah saya gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah melangkahkan kaki saya ke tempat-tempat maksiat. Para jemaah rahimakumullah, pernikahan Sabit bin Ibrahim dengan wanita tadi dikaruniai seorang anak bernama yang kita kenal dengan ulama fikih pada saat ini, yaitu Imam Abu Hanifah. Para jemaah rahimakumullah, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa hendaklah seorang muslim itu betul-betul memastikan apa yang dia masukkan ke dalam perutnya, memastikan kehalalan dari apa yang dia makan dan dia minum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengkonsumsinya halal. Dalam surat kedua ayat 168 Allah katakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini halalan thayyiban, yang halal serta baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita memakan yang halal, berarti sudah Allah sediakan sesuatu itu. Sesuatu yang halal itu sudah Allah sediakan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memakan sesuatu yang haram. Bila ada orang yang mengatakan bahwa mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal, ini adalah pikiran-pikiran yang tidak benar. Para jemaah rahimakumullah, sesulit apapun kondisi ekonomi kita, maka kita usahakan semaksimal mungkin kita berikan kepada keluarga kita adalah sesuatu yang halal. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu ketika membisikkan sesuatu kepada kita, itu adalah sesuatu yang seakan-akan itu baik, seakan-akan itu manis, seakan-akan itu benar. Padahal apa yang dibisikkan oleh syaitan sejatinya ingin menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit di antara manusia ketika mencari harta, mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Mengambil hak orang lain, korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Dia tidak lagi memandang apakah itu halal atau haram. Di dalam surat Fatir ayat 6 Allah katakan, inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Jangan dijadikan teman di dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan perbuatan-perbuatan yang menghadirkan bisikan-bisikan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu innama yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan-syaitan itu mengajak pengikutnya, mengajak kelompoknya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Hakikatnya syaitan-syaitan itu akan senantiasa menjerumuskan manusia. Mustahil kalau syaitan itu mengajak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingatkan kepada kita, fattakhidhuhu aduwa. Jadikan syaitan itu sebagai musuh. Perlakukan dia sebagai musuh. Jangan dijadikan teman dalam bermuamalah ataupun beribadah. Para jemaah rahimakumullah,
ketika seorang muslim selalu memperhatikan apa yang dia makan, dia minum, dia berikan kepada keluarganya adalah sesuatu yang halal, fa insyaallah generasi-generasi yang dihasilkan adalah generasi-generasi yang saleh. Generasi-generasi yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan ketika generasi mudanya, anak-anaknya diberikan dari sesuatu yang haram, maka ketika mereka tumbuh besar akan menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan sesuatu yang haram. Para jemaah rahimakumullah, dari kisah Sabit bin Ibrahim ini mudah-mudahan kita dapat jadikan pelajaran buat kita terapkan dalam keluarga kita untuk senantiasa memperhatikan apa yang kita berikan kepada keluarga kita adalah jelas-jelas kehalalannya, sesuatu yang halalan thayyibah, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat kedua ayat 168. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan rezeki kita, memudahkan kita dalam mencari rezeki yang halal dan menjauhkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi manna 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil karim wa takaffala bi hifdhihi fi suduri wa suturi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jemaah rahimakumullah, kita sebagai pemimpin dalam keluarga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjaga melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad, yang neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar, malaikat yang keras. La ya'sunallah, mereka tidak durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kita untuk menjaga melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara senantiasa kita meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan meningkatkan kualitas akhlak kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.